Bumi Cendrawasih semakin mendekati rencana pembentukan daerah otonom baru. Sidang paripurna DPR 12 April yang lalu berlangsung tanpa interupsi, sehingga Ketua DPR Puan Maharani langsung memberikan persetujuan terhadap pemekaran 3 provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, hingga Provinsi Pegunungan Tengah. Nah, rancangan undang-undang ini resmi menjadi inisiatif DPR dan nantinya akan dibahas bersama dengan pemerintah, di mana akan segera disahkan dalam masa sidang yang akan datang. Mendengar kabar ini dari Jakarta, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib geram karena pembahasan rencana pemekaran ini tak sekalipun melibatkan MRP dan DPRP sebagai representasi masyarakat asli Papua. Sejumlah manuver untuk menemui sejumlah pimpinan partai politik dan menteri dilakukan, meminta pemerintah pusat menunda pembentukan daerah otonom baru di Papua. Timotius juga sempat menyinggung Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang saat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah mereduksi kewenangan MRP dan menjadi salah satu penyebab mengapa MRP tidak diikutsertakan dalam pembahasan pemekaran wilayah Papua. Pasal yang dimaksud adalah pasal 76 dalam Undang-Undang Perubahan Kedua tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, di mana pemekaran wilayah yang semula menggunakan kata wajib meminta persetujuan MRP diubah menjadi kata dapat, sehingga pemekaran Papua bersifat top down atau bisa langsung dilakukan dari pusat. Dan pemekaran itu baik, ya, tetapi untuk Papua bukan saatnya. Ya, kenapa? Ada berbagai alasan Majelis Rakyat Papua atau rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua menyampaikan bahwa kenapa pemekaran itu diminta supaya segera ditunda. Sudah sampai ada cabutan moratorium atau setelah pilkada. Ya, setelah pilkada barulah kita bicara tentang pemekaran dan lain-lain. Nah, kenapa? Pertama, masih moratorium. Kedua, tanpa ada kajian ilmiah. Ketiga, tidak melalui aspirasi masyarakat. Pemerintah melalui Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyatakan bahwa usulan penundaan ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Namun DPR dalam hal ini menyatakan bahwa meski menuai pro kontra, kebijakan ini akan terus dilakukan demi kesejahteraan dan juga pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua. Kalau kita mau ingin pemerataan dan melihat perkembangan Papua jauh lebih baik, maka tidak ada pilihan lain selain harus pemekaran supaya distribusi terkait dengan pembangunan itu, baik anggaran dari pemerintah pusat termasuk juga dari pemerintah Papua sendiri, itu akan terdistribusi. Majelis Rakyat Papua menilai bahwa pelaksanaan otonomi khusus secara konsisten ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri jika dibandingkan dengan pemekaran wilayah. Aspirasi telah disampaikan, namun jika tidak didengarkan oleh pemerintah pusat, Ketua MRP menyebutkan bahwa keputusan akan dilimpahkan kepada masyarakat Bumi Cendrawasih. Ausriun Dholu, Robin Kitt, Jakarta.